Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Gustina Putri dengan NIM 12070202060 dari kelas B1 Biologi semester 2. Saya akan mempraktikkan uji analisis protein dengan cuka. Tujuan praktikum ini untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan protein dalam sampel makanan. Untuk metodenya menggunakan uji koagulasi protein atau penggumpalan akibat pemanasan. Koagulasi adalah suatu keadaan di mana protein tidak lagi terdispersi sebagai suatu koloid karena unit ikatan yang terbentuk cukup banyak. Koagulasi dapat juga diartikan sebagai salah satu kerusakan protein yang terjadi akibat pemanasan dan terjadi penggumpalan, serta pengerasan pada protein karena menyerap air pada proses tersebut. Koagulasi berawal dari pemanasan yang dapat menyebabkan pemutusan ikatan hidrogen yang menopang struktur sekunder dan tersier suatu protein, sehingga menyebabkan sisi hidrofobik dari gugus samping polipeptida akan terbuka. Hal ini menyebabkan kelarutan protein semakin turun dan akhirnya mengendap dan menggumpal. Pada saat inilah terjadi proses koagulasi. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini diantaranya ada 1 buah panci, kemudian ada 4 buah gelas. Untuk bahannya ada air, kemudian ada minyak, ada putih telur, kemudian ada susu, dan ada kecap. Kemudian untuk reaksinya ada asam cuka. Fungsi asam cuka untuk mengikat gugus negatif pada sampel protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi. Cara kerja pertama adalah menuangkan sampel ke dalam gelas. Tahap selanjutnya adalah mendidihkan air selama beberapa menit. Setelah air mendidih, matikan kompor dan tunggu beberapa saat hingga suhunya agak menurun. Kemudian, masukkan gelas sampel pada panci yang berisi air yang sudah dididihkan. Kemudian masukkan beberapa tetes cuka. Dan amati perubahannya. Ada sampel kecap yang saya gunakan ini tidak ada penggumpalan, artinya pada kecap yang saya gunakan ini tidak mengandung protein. Sampel susu ini terlihat gumpalan-gumpalan yang mengartikan bahwa sampel susu ini mengandung protein atau susu mengalami koagulasi protein. Sampel putih telur pun ada gumpalan-gumpalan yang mengartikan sampel putih telur ini mengandung protein. Sampel minyak tidak ada gumpalan-gumpalan, hanya terdapat gelembung-gelembung saja, mengartikan minyak ini tidak mengandung protein. Pengendapan protein dilakukan dengan denaturasi protein. Denaturasi dapat dilakukan akibat adanya perubahan pH, temperatur, dan penambahan senyawa kimia. Penambahan pelarut organik akan menggantikan beberapa molekul air di sekitar daerah hidrofob dari permukaan protein yang berasosiasi dengan protein, sehingga menurunkan konsentrasi air dalam larutan. Dengan demikian, kelarutan protein akan menurun dan memungkinkan terjadinya pengendapan ataupun penggumpalan. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.